kita tetap mendukung kemerdekaan Palestina, dan kita sangat tegas bahwa the only solution is a two-state solution. Itu pun yang kita selalu sampaikan. Kita terima dengan baik gencatan senjata yang sekarang. Tentunya kita berharap gencatan senjata ini akan bertahan. Amin, amin. Jangan bermain ya. Perjuangan Prabowo Subianto sangatlah besar demi terjadinya kedamaian di bumi Palestina. Sang presiden selalu lantang dalam menyuarakan aspirasi perdamaian saat berpergian ke luar negeri. Selain itu, berbagai aksi nyata sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya dengan selalu memberikan bantuan agar kebutuhan rakyat bumi para nabi bisa tercukupi. Gak heran langkah mulia ini langsung membuat berbagai media asing di Eropa dan Amerika kagum. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin sampai selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Jumpa lagi di Ado Reaction. Kita lanjut lagi membahas tentang Bapak Prabowo lur ya. Terkejutnya asing melihat keberanian Bapak Prabowo jadi tameng halangi Israel untuk tindas Palestina. Gimana kelanjutan beritanya? Yuk langsung kita cek video sama-sama. Cek it out. Terus menyuarakan kemerdekaan Palestina. Indonesia selalu menempatkan diri sebagai sahabat sejati negeri para nabi. Pemerintah bersama seluruh rakyat Nusantara nggak pernah lelah menyuarakan kemerdekaan Palestina. Bahkan dukungan dari tanah air nggak pernah surut meskipun gencatan senjata telah dilaksanakan. Bahkan Indonesia menjadi yang terdepan saat Palestina dipusingkan dengan usulan aneh Donald Trump. Seperti diketahui, Presiden baru Amerika Serikat itu berupaya keras untuk mengosongkan seluruh wilayah Gaza. Indonesia digadang-gadang bakal menjadi salah satu tujuan relokasi warga Palestina. Banyak pihak menilai rencana Trump itu merupakan siasat untuk membantu Israel. Namun pemerintah tanah air dengan tegas menolak usulan nyeleneh tersebut. Indonesia tetap tegas dengan posisi segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima, ungkap Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam pernyataan resminya. Gak cuma kementerian, dukungan kepada Palestina juga selalu disuarakan Presiden Prabowo Subianto. Politikus 73 tahun ini diketahui sebagai yang paling getol melindungi hak-hak warga Palestina. Yang terbaru, Presiden RI itu turut menggandeng pemerintah Malaysia untuk menyokong negeri para nabi. Masalah Palestina kita berada di satu garis. Kita tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Kita sangat tegas bahwa the only solution is two-state solution, tegas Pak Prabowo. Namun ini bukanlah kali pertama sang presiden memberikan dukungannya kepada Palestina. Bahkan Pak Prabowo selalu menyerukan dukungannya dalam setiap perjalanan ke luar negeri. Sebelumnya Pak Prabowo melakukan hal serupa saat bertemu dengan pemimpin Inggris. Kemudian dia juga menyuarakan kemerdekaan Palestina di forum internasional seperti KTT D8 dan G20. Melakukan aksi nyata buat rakyat Palestina. Gak cuma sekedar mendukung perjuangan rakyat Palestina, pemerintah dan rakyat Indonesia juga melakukan aksi nyata. Salah satunya dengan mengutuk kebiadaban Israel. Hal ini disampaikan langsung di akun X Kementerian Luar Negeri Indonesia. Indonesia mengutuk operasi militer besar-besaran yang dilakukan Israel terhadap masyarakat Palestina di Jenin, tepi barat. Eskalasi ini membahayakan prospek proses perdamaian pasca kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Pernyataan ini bukanlah tanpa alasan mengingat Israel yang baru saja menjanjikan perdamaian. Namun ternyata janji manis tersebut nggak bisa dipegang penuh oleh rakyat bumi para nabi. Baru-baru ini tentara Zionis kembali berulah dengan melancarkan serangan brutal terhadap warga sipil di Jenin. Dilansir dari Antara, serangan tersebut harus memakan 16 korban yang nggak bersalah. Yang lebih parah, target serangan bukanlah fasilitas militer, melainkan kamp pengungsian yang dipenuhi warga sipil. Itu biadab banget ya. Pemerintah Indonesia mendesak dunia internasional untuk membuka keran akses bantuan, khususnya pemulihan lembaga UNRWA dalam gencatan senjata kedua pihak.
Indonesia menekankan pentingnya pemulihan kehidupan masyarakat di Gaza lewat akses penuh penyaluran bantuan kemanusiaan, termasuk pemulihan peran UNRWA, serta rekonstruksi Gaza. Tulis Kemlu lewat akun X mereka. Aksi nyata yang dilakukan pemerintah ternyata juga dilakukan oleh para masyarakat tanah air. Pasalnya ada 17 lembaga di Indonesia yang siap mengirimkan bantuan susulan ke Gaza. Luar biasa. Kutip dari Basnas, bantuan kemanusiaan dari Indonesia mulai memasuki Gaza setelah sekian lama terhambat. Bahkan antrian truk pengangkut bantuan sudah mencapai 600 unit. Sejak diberlakukannya gencatan senjata pada 19 Januari 2025 kemarin, alhamdulillah bantuan dari masyarakat Indonesia lewat Basnas untuk saudara kita di Palestina sudah mulai bisa masuk lagi ke jalur Gaza. Alhamdulillah ya. Tulis Basnas lewat akun X-nya. Luar biasa lor ya, Bapak Prabowo selalu menggaungkan kemerdekaan Palestina di mana-mana Bapak Prabowo kunjungan negara. Yang baru-baru ini Bapak Prabowo ke Malaysia pun tetap ingin dukung pokoknya kemerdekaan Palestina. Bergabung dengan Malaysia pun negara-negara Islam lainnya ingin sekali membantu kemerdekaan Palestina, karena memang bukan hanya persaudaraan dengan Palestina lur ya, karena memang Palestina sendiri adalah satu agama dengan kita ya, satu nabi dan satu Tuhan yang harus kita bela. Kita adalah saudara semua. Dan dengan adanya Bapak Prabowo, itu semua terjalin lur ya. Dengan susah payah Bapak Prabowo ingin memerdekakan Palestina, sekarang sudah terjadi gencatan senjata di Palestina sana lur. Alhamdulillah sekali. Dengan perjuangan Bapak Prabowo kita dukung terus lur, dan juga kita doakan saudara-saudara kita di Palestina agar sehat selalu dan juga mendapatkan apa yang mereka inginkan selama ini lur ya, terlepas dari jeratan kekejaman dari Israel itu sendiri. Mungkin memang ini adalah jalan menuju satu-satunya menuju Indonesia membantu lagi Palestina sampai merdeka, karena mungkin sudah senjata-senjata ini kedepannya mungkin kita doakan Israel tidak balik lagi ya dengan kekejamannya, dan juga Amerika sebagai sekutu dari Israel ingin sekali mengevakuasi 2 juta atau masyarakat jalur Gaza itu ke Indonesia dan berbagai negara Islam lainnya. Mudah-mudahan saja Bapak Prabowo bisa menjadi tameng dan juga bisa menjaga Palestina agar tidak didatangi lagi oleh Israel ya. Kita lanjut. Selain itu, sebuah video di X menunjukkan truk bantuan dari Indonesia memasuki Gaza. Alhasil, masuknya bantuan itu disambut gembira rakyat Gaza dengan mengibarkan bendera merah putih. Kembalinya senyum rakyat Palestina. Bantuan dari pemerintah Indonesia nampaknya berhasil menyentuh rakyat Palestina. Alhamdulillah ya. Wajah mereka kini dihiasi dengan senyum mereka yang luar biasa. Bahkan seluruh kalangan terus melakukan perayaan untuk menyambut gencatan senjata di tanah Gaza. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa nggak mau ketinggalan untuk bersorak riuh. Bahkan kehidupan di negeri para nabi perlahan dapat dipulihkan kembali. Amin. Rakyat Gaza mulai melakukan aktivitas sehari-hari seperti bersanda gurau hingga menghidupkan roda ekonomi masyarakat. Pasalnya, beberapa dari mereka mengisi situasi damai ini dengan berjualan bahan-bahan makanan. Masyarakat Palestina membuat pasar yang memudahkan semua orang untuk mencari bahan pangan. Selain itu, mereka juga sudah bisa menjalankan aktivitas lainnya seperti berkebun dan memasak. Gak cuma itu, anak-anak Palestina juga bermain dengan riang gembira tanpa perlu ketakutan lagi. Meski begitu, rakyat Palestina gak lupa untuk mengucap rasa syukur kepada Tuhan. Pasalnya, mereka berhasil membangun kembali masjid sementara untuk menjalankan ibadah. Bahkan mereka selalu melakukan sholat berjamaah di masjid tersebut. Selain itu, para umat muslim juga nggak lupa untuk selalu membaca Al-Quran dengan tenang dan khusyuk. Palestina akhirnya dapat dikembalikan lagi menjadi negara yang penuh kedamaian. Alhamdulillah. Dentuman suara bising yang biasanya menjadi konsumsi sehari-hari sudah menghilang. Alhasil, para warga saat ini sedang berusaha keras untuk membangun ulang kota. Bahkan mereka dengan penuh keikhlasan untuk bisa mengembalikan seluruh kota yang telah dihancurkan. Dengan semangat solidaritas, para pria saling bahu-membahu merekonstruksi. Mereka menata ulang seluruh kota mulai dari rumah-rumah warga hingga jalanan dengan alat dan bahan seadanya. Luar biasa.
Ya Lur ya, kita senang sekali dan bahagia sekali melihat saudara-saudara kita di Palestina bisa tertawa dan senyum lebar Lur ya, menyambut gencatan senjata ini. Mudah-mudahan gencatan senjata ini menjadi awal terjadinya perdamaian seumur hidup dan seterusnya di Palestina Lur, untuk saudara-saudara kita, dan juga membangun kembali negara Palestina dengan segala hal yang lebih bermanfaat dan juga bisa mengembangkan lagi negaranya masing-masing Lur ya. Kita sebagai saudara dari Indonesia hanya bisa mendoakan dan juga membantu ala kadarnya, tidak bisa membantu semuanya Lur. Karena itu kembali lagi kepada pemerintah Palestina sendiri. Pokoknya di sini Indonesia selalu mensupport dan juga selalu mendoakan yang terbaik untuk warga Palestina. Semoga menjadi warga yang damai dan juga cinta tanah airnya, dan juga selalu mengusung keagamaan yang luar biasa Lur ya. Memang terkenal Palestina adalah negara para nabi Lur. Di sanalah ada kiblat umat Islam juga Lur ya, yang pertama yaitu Masjidil Aqsa. Kita lanjut Lur. Tanggapan media asing. Ya. Perjuangan pemerintah Indonesia dalam membela Palestina menjadi salah satu tajuk utama di berbagai negara. Salah satunya datang dari Voice of America. Media asal Amerika Serikat ini terkagum-kagum dengan pemerintah Indonesia yang selalu menyuarakan kemerdekaan Palestina di forum dunia. Mengakhiri krisis kemanusiaan di Palestina Israel menjadi fokus utama bagi Indonesia di dalam forum luar negeri, tulis media Amerika Serikat tersebut. Sorotan dari Voice of America ini diperkuat dengan pernyataan Wamenlu Indonesia yang berjanji akan terus memperhatikan Palestina. Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia mengatakan mengakhiri krisis kemanusiaan menjadi fokus pertama pasca gencatan senjata di wilayah Palestina, tulis Voice of America. Selain Voice of America, Indonesia juga berhasil mendapatkan pujian dari media besar dunia yang lainnya. Salah satunya datang dari kanal berita asal Inggris yakni Reuters. Media ini bangga dengan konsistensi Prabowo Subianto dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Prabowo Subianto mengatakan bahwa negaranya bersedia mengirim pasukan penjaga perdamaian untuk menegakkan gencatan senjata di Gaza jika diperlukan. Puji Reuters. Selain itu, Reuters juga memuji keberanian Prabowo yang gencar mengecam Israel dan meminta penyelidikan akan serangan mereka. Prabowo mengatakan investigasi menyeluruh terhadap bencana kemanusiaan di wilayah Rafah, Gaza diperlukan, sekaligus solusi yang adil terhadap situasi di wilayah Palestina yang diduduki. Jadi begitulah pengaruh besar Indonesia dalam kemenangan Palestina. Luar biasa Lur ya, kita sangatlah bangga dengan Bapak Prabowo yang selalu menggaungkan kemerdekaan untuk Palestina, saudara-saudara kita di sana Lur ya. Sampai detik ini terjadinya gencatan senjata pun Bapak Prabowo tidak berhenti sampai di sini. Bahkan Bapak Prabowo mengusulkan untuk diusut ke kejahatan ini Lur. Ini adalah kejahatan perang yang luar biasa kan kalau Lur. Karena memang di sana bukan hanya perang melawan militer, bahkan anak-anak kecil, lansia, dan juga anak-anak yang tidak berdosa semua kena karma ya Lur ya. Mungkin dengan hadirnya Bapak Prabowo semua akan diusut dan juga semua ini akan segera berakhir Lur ya, karena memang itu yang kita harapkan semua. Pokoknya sukses terus buat Bapak Prabowo, kita dukung terus kemerdekaan Palestina saudara-saudara kita di sana Lur ya. Sekian reaction dari gue kali ini, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.